Bab 172, Persaingan 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ebold Magius juga sangat menyadari rumor seputar Eugene. Eugene Leonhardt dikenal jenius dan bahkan disebut sebagai kedatangan kedua dari Great Vermont, pendiri klan Leonhardt. Dia juga anak asuh yang tidak memiliki hubungan darah apapun dengan keluarga utama. Dengan kata lain, ini berarti bahwa semua pencapaian setelah Eugene Leonhardt telah terakumulasi hanya dalam 7 tahun sejak dia pertama kali menggunakan mana. Petik 1. Bukan hanya dia seorang penyihir alami yang lahir dengan bakat jenius. Tetapi keterampilan seni bela dirinya juga luar biasa, bahkan cukup untuk meyakinkan Leonhardt yang tidak fleksibel untuk mengadopsi dia sebagai salah satu dari mereka. Ebold menghentikan langkahnya. Kemudian, sambil mengukur jarak antara dirinya dan Eugene, dia menatap wajah Eugene. 20 tahun. Betapa muda. Itu usia yang terlalu muda bagi seseorang untuk membuat nama mereka dikenal di seluruh benua. Petik 2. Kamu telah melangkah maju untuk berpartisipasi dalam sebuah pertandingan, kan? Ebold diperiksa. Itu benar, jawab Eugene dengan anggukan. Eugene tidak mengenali siapa Ebold itu. Namun, menilai dari penampilannya, Ebold tidak terlihat lebih muda darinya, jadi Eugene berinisiatif untuk menundukkan kepalanya terlebih dahulu dan memperkenalkan dirinya. Nama saya Eugene Leonhardt. Nama saya Ebold Magius. Saya adalah kapten divisi keempat dari Ksatria Naga Putih. Eugene sudah menebaknya dari rasa semangat yang diberikan Ebold, tapi bagaimanapun juga dia benar-benar seorang kapten. Eugene mengangkat kepalanya. Ebold tidak berniat menanyakan apakah Eugene memenuhi syarat untuk berada di sini. Ini karena dia tahu betul bahwa pertanyaan seperti itu hanya akan memprovokasi penonton yang menonton adegan ini dengan mata penuh harap dan membuatnya berada di sisi buruk mereka. Karena itu, Ebold dengan sengaja mundur beberapa langkah dan mengetuk gagang pedangnya. Petik 2. Tidak kusangka aku bisa bersaing dengan tuan muda terkenal dari klan Leonhardt. Sepertinya saya juga cukup beruntung hari ini, kata Ebold memuji diri sendiri. Nah, sekarang, apa yang dia maksud dengan itu? Eugene menekan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak. Bukankah jawaban atas pertanyaan itu sudah jelas? Sebagai kapten dari Ksatria Naga Putih, Ebold berada di posisi yang hanya bisa dicapai oleh seseorang yang percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Dia mungkin 2 kali lebih tua dari Eugene, yang berarti dia akan mengumpulkan pengalaman 2 kali lebih banyak dan melakukan pelatihan 2 kali lebih banyak dari Eugene. Dengan demikian, Ebold dengan cepat mencapai kesimpulan yang salah tentang kemenangannya yang tak terelakkan. Memang benar bahwa Eugene tidak pernah muncul di salah satu acara sosial Kill, informasi yang cukup telah menyebar ke seluruh dunia untuk mendapatkan gambaran kasar tentang kemampuannya. Dia tidak mengenakan jubahnya, kata Ebold. Apa yang menyebabkan sebagian besar rumor seputar Eugene Leonhardt adalah beragam kemampuannya, yang begitu banyak sehingga sulit dipercaya bahwa mereka semua bisa menjadi milik seorang pemuda yang baru berusia 20 tahun. Pasalnya, peristiwa yang awalnya membuat Eugene terkenal di seluruh dunia adalah duelnya di Arot melawan Generik Osman, sang penguasa Menara Hijau. Selama duel itu, Eugene telah menunjukkan taktik di mana dia menyimpan beberapa jenis senjata berbeda di dalam jubahnya dan mengubahnya sesuai situasi. Petik 1. Pedang Badai Winit, pedang pemakan aspal. Menurut informasi yang dikumpulkan dari Dinas Intelijen Imperial, Eugene telah menggunakan petir dan pemboman untuk menerobos pengepungan oleh suku dari hutan hujan samar. Apa artinya ini sudah jelas. Eugene juga harus menyimpan Thunderbolt Pernoa dan Dragon Spear Harbos di dalam jubahnya. Bahkan di antara patriark sebelumnya dari klan Leonhardt, tidak ada yang berani memonopoli 4 harta keluarga seperti yang dimiliki Eugene. Itu adalah tambahan dari staf Wise Siena, Akasha. Masing-masing harta itu adalah artefak yang kepentingan strategisnya berada di tingkat nasional. Tetapi fakta bahwa Eugene telah melepas jubahnya berarti dia tidak akan menggunakan artefak itu untuk pertarungan mereka. Saat ini, satu-satunya senjata Eugene adalah pedang yang tergantung di pinggangnya. Jadi, bukankah wajar jika Ebold sudah mulai memimpikannya kemenangannya yang tak terelakkan? Ebold tidak berniat meremehkan kejeniusan ini, Eugene Leonhardt. Namun, dia yakin bahwa kekuatan sejati Eugene pasti telah digelembungkan secara artifisial dengan dapat menggunakan artefak luar biasa ini secara bebas. Agar Eugene memilih untuk menghindari penggunaan salah satu senjata ampuh yang dimilikinya dan malah datang ke lapangan sambil membawa satu pedang, Ebold hanya bisa menilai ini sebagai kecerobohan seorang remaja. Siing. Ebold menghunus pedang di pinggangnya. Dia tidak berniat menyerah pada poin pertama ini. Yang benar-benar diharapkan oleh Yang Mulia adalah kemenangan para Ksatria Naga Wite. Jika Eugene Leonhardt harus dikalahkan di awal kompetisi, maka moral para Knights of the White Lion Knights pasti akan jatuh, dan tentu saja, Ebold juga akan dapat meninggalkan bekas luka yang dalam di wajah. Klan Hati Singa. Mengumpulkan tekadnya, Ebold dengan hati-hati melangkah maju. Sekali lagi, dia tidak berniat memandang rendah lawannya. Sejak dia menghunus pedangnya, Ebold telah mempersiapkan diri untuk pertempuran yang serius. Kor yang telah dia latih selama beberapa dekade segera mengirimkan mana yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Indranya yang sangat tajam cukup peka untuk membaca aliran angin dan bahkan merasakan berat setiap benang yang membentuk bagian dari seragamnya. Namun, meski begitu, dia tidak dapat melihat apa yang terjadi selanjutnya.
Saat Ebold mengambil langkah maju, Yujin sudah berdiri di depan Ebold, langsung menutup celah di antara mereka. Dengan kecepatan seperti itu, jarak di antara mereka sudah menjadi tidak berarti. Namun, Yujin tidak menghunus pedangnya. Dia hanya berdiri beberapa langkah di depan Ebold, hanya menatap mata Ebold dalam diam. Terlambat, Ebold menyadari apa yang telah terjadi. Ebold perlahan mencatat tatapan keemasan yang tenang itu, angin yang mengikuti jejaknya, percikan api yang berderak dan melompat dari Yujin, bara api putih yang berkibar, dan tangan yang terus bertumpu pada gagang pedangnya. Ah! Ebold menjerit dan meluncur mundur. Pada saat yang sama, ruang antara Ebold dan Yujin tiba-tiba dipenuhi dengan tebasan. Kesibukan pukulan pedang begitu cepat sehingga membuat penonton meragukan mata mereka. Namun, Ebold lah yang paling mencurigai dirinya sendiri. Bukankah tangan Yujin baru saja bertumpu pada gagang pedangnya? Kapan Yujin bahkan menghunus pedangnya? Ebold tidak bisa mengetahuinya. Tangan Yujin baru saja terlihat mencengkeram gagangnya, kemudian, di saat berikutnya, pedang itu sudah terlepas dari sarungnya. Tidak ada kilasan gerakan di antara kedua gambar itu. Sekilas, tampak seperti dua bingkai beku yang baru saja dipangkas menjadi satu. Itulah mengapa Ebold meragukan matanya sendiri. Adegan ini memberitahunya bahwa matanya telah benar-benar dikalahkan oleh pedang Yujin yang mengarah ke dua bingkai yang tampaknya terputus. Ketika Ebold mencoba untuk berbalik untuk mendapatkan jarak, pedang Yujin sudah berada di sisi lain dari dirinya, dan ketika Ebold menggunakan kepalanya untuk mencoba dan manuver pedang Yujin, kali ini, pedang itu menusuknya dari arah yang sama sekali. Lokasi yang berbeda, Ebold mati-matian berusaha mengikuti Yujin. Meskipun sepertinya frame-frame itu melompat-lompat di antara setiap gerakan, sebenarnya bukan itu yang terjadi. Fakta bahwa pedang yang dipegang Ebold akan hancur membuktikan bahwa pedang Yujin benar-benar telah bertemu dengan pedangnya sendiri dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh Ebold, menghalangi jalur pedangnya setiap kali Ebold mencoba menebas atau menusuk, memotong pedangnya. Bergerak lebih cepat dari yang bisa dilihat mata. Apa ini? Pikir Ebold dengan putus asa. Ini bukan yang direncanakan Ebold untuk dihadapi. Dia bahkan tidak bisa menduga bahwa sesuatu seperti ini mungkin terjadi. Tak pelak, secara alami, seolah-olah tidak ada pilihan lain selain hal ini terjadi, kaki Ebold mulai meluncur ke belakang. Meskipun matanya tidak dapat mengikuti pedang Yujin, indera yang telah diasah Ebold selama hidupnya berhasil mendeteksi ancaman darinya. Dia akan merasakan tebasan datang, lalu tebasan akan tiba. Rangkaian ancaman tak terlihat yang terus berlanjut ini membuat Ebold tanpa sadar mulai mundur. Ketika dia akhirnya menyadari apa yang terjadi, Ebold telah mundur 10 langkah. Jika Yujin tidak berhenti mengayunkan pedangnya saat ini, Ebold mungkin tidak akan menyadarinya sampai dia mundur puluhan atau bahkan ratusan langkah, bukan hanya 10 langkah. Urk, Ebold mengeluarkan erangan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi padaku barusan? Kepalaku pusing, dan tanganku berdenyut-denyut. Rasanya seperti aku baru saja memukul sesuatu ratusan kali, tapi aku bahkan tidak pernah berhasil mendorongnya sekalipun. Sebaliknya, sayalah yang benar-benar terdorong ke belakang, dan setiap kali saya mengayun. Mungkinkah ini mantra, suatu jenis serangan mental yang menunjukkan kepada Anda ilusi dan mengganggu indera Anda? Tetapi Ebold sangat menyadari bahwa ini tidak mungkin terjadi. Petik 1. Dia hanya cepat dan terampil. Lebih dari saya. Ebold akhirnya mengakui kebenaran pada dirinya sendiri. Kakinya yang hanya bisa mundur, dengan berani melangkah maju sekali lagi. Ledakan. Tanah berguncang karena benturan yang kuat. Mana yang dimuntahkan dari intinya menutupi seluruh tubuh Ebold, menembus ruang di sekitarnya dan menambahkan kepadatannya sendiri ke mana yang sudah ada sebelumnya di udara. Beban, ini kemudian menekan Yujin sekaligus menambah kekuatan ayunan pedang Ebold. Tebasan Ebold sepertinya akan membelah ruang itu sendiri menjadi dua bagian. Tapi Yujin dengan tenang memutar pedang di genggamannya. Lalu dia mengayunkan pedangnya. Bahkan di bawah tekanan seperti itu, pedang Yujin begitu tidak terkendali sehingga tidak mungkin beban tambahan untuk menahannya sepenuhnya. Pedangnya masih cepat, tetapi tidak seperti sebelumnya, sekarang mungkin untuk memahami sifat sebenarnya dari tebasan Yujin. Itu semua karena mana Yujin mengalir melalui tubuhnya dengan kecepatan super tinggi. Dengan melatih tubuhnya menjadi kondisi sempurna, dia bisa menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya yang sempurna untuk secara drastis mengubah lintasan pedangnya beberapa kali di tengah ayunan. Itu terlalu mempesona untuk Ebold. Tebasan itu dibuat oleh Yujin yang mengayunkan pedangnya sekali saja, tetapi Ebold tidak dapat memahami banyak sekali perubahan yang tercampur dalam satu ayunan itu. Tidak ada jeda dalam ayunannya juga. Seolah-olah tebasan yang tak terhitung jumlahnya telah dihubungkan menjadi satu tubuh dari awal hingga akhir. Pedang Yujin dimulai dengan tebasan cepat, tetapi pada titik tertentu, aliran gerakan melambat, dan tidak seperti perasaan ringan yang diberikan pedang Yujin. Tekanan besar yang Ebold coba bebankan pada Yujin tampaknya telah dikembalikan ke Ebold. Seolah-olah gelombang besar kabut bergulung di atas Ebold. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Bisakah dia entah bagaimana menerobos? Tapi apakah ada artinya mencoba menembus kabut? Bahkan jika dia berhasil menembus kabut, tubuh Ebold pasti sudah diselimuti oleh kabut. Fuosh. Ebold tidak bisa maju lebih jauh karena tubuhnya berhenti di tempat. Tidak ada, tampaknya telah dipotong. Pedangnya juga baik-baik saja. Kekuatan pedangnya juga belum hancur.
Tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Pedang, yang tampak seperti gelombang kabut telah terhenti tepat di depan Ebold. Jika dia bahkan berani melakukan perlawanan sekecil apapun terhadapnya, keseluruhan kabut akan menyelimuti tubuhnya dan berubah menjadi pedang yang akan mencabik-cabik tubuh Ebold. Dia akan dipecah menjadi puluhan atau bahkan ratusan keping dan tersebar di lantai. Petik 2. Uark. Ebold akhirnya tidak tahan lagi dan membungkuk untuk memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya tidak mengalami luka apapun. Namun, hatinya telah benar-benar dimutilasi. Pedang Yujin telah meninggalkan Ebold dengan perasaan putus asa yang luar biasa yang menurutnya tidak akan pernah bisa dia atasi. Ebold mengeluarkan kata-kata, "Aku telah kehilangan. Terima kasih atas kerja kerasmu," kata Yujin sambil tersenyum sambil mengulurkan tangan ke Ebold. Meskipun dia hanya mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, bahu Ebold bergetar tanpa sadar. Itu karena ketakutan yang mendalam yang baru saja ditanamkan Yujin ke dalam hatinya. Konten iklan. Petik 2. Dia benar-benar gila, komentar Charmaine dengan mendecakkan lidahnya sambil menggelengkan kepalanya. Karena mereka telah bertarung bersama melawan putri raksasa sebulan yang lalu, dia pikir dia memiliki pemahaman yang baik tentang keterampilan Yujin. Tapi apakah itu benar-benar baru sebulan sejak itu? Tingkat pertumbuhan Yujin tidak masuk akal. Charmaine sudah sulit percaya bahwa dia bisa memiliki keterampilan yang luar biasa di usianya, tetapi sekarang dia bahkan telah mengambil beberapa langkah lebih jauh. Haha, Gillette tertawa, merasakan keheranan yang sama. Tidak seperti Ebold, dia bisa mengimbangi pedang Yujin. Namun, itu hanya karena dia menontonnya dari pinggir lapangan. Jika dia berdiri di tempat lawan Yujin dan pedang Yujin datang tepat ke arahnya, apakah dia bisa melihat semuanya tanpa kehilangan jejak pedang seperti yang baru saja dia lakukan? Petik 2. Sungguh menakjubkan, Alcester bergumam pada dirinya sendiri tanpa sadar. Mengesampingkan fakta bahwa ini adalah kompetisi dan konfrontasi damai antara dua perintah ksatria mereka, keterampilan yang baru saja ditunjukkan Yujin memicu semangat prajurit Alcester. Alcester dengan sengaja melepaskan kendali yang dia pegang begitu erat. Ebold, Kapten Divisi keempat, bukanlah orang yang tidak diunggulkan. Tidak peduli lawan mana yang keluar untuk menemuinya dari Knights of the White Lion, Ebold adalah ahli pedang yang seharusnya membutuhkan keterampilan hebat untuk mengatasinya. Namun, Ebold terpaksa mengaku kalah bahkan tanpa bisa mengayunkan pedangnya sesuka hatinya. Jika dia punya caranya sendiri, Alcester akan segera turun dari kudanya dan melangkah maju untuk bertemu pedang dengan pemuda itu. Namun, Alcester tahu betul mengapa hal itu tidak terjadi. Kapten. Aku tahu. Alcester menghela napas pendek. Dia telah menanam beberapa umpan di antara para penonton untuk meyakinkan mereka bahwa tidak penting siapa yang menang atau kalah hari ini. Namun, saat Alcester, pemimpin Ksatria Naga Putih, melangkah maju, dampak dari konfrontasi ini akan berubah secara drastis. Apalagi jika menyangkut kontes seperti ini, di mana barisan lawan harus dijaga relatif seimbang. Jika Alcester melangkah maju, seorang ksatria dengan tingkat otoritas yang sesuai harus keluar dari sisi lain juga. Pemimpin White Lion Knights adalah seorang pria bernama Grius Miles. Dia adalah seorang ksatria setia yang telah melayani klan Lionheart selama beberapa dekade, tapi dia kalah sedikit jika dibandingkan dengan Alcester, yang dikatakan sebagai ksatria terbaik di Kekaisaran. Meski begitu, Patriark tidak bisa melangkah maju untuk menemuinya secara pribadi. Jadi jika Alcester muncul ke lapangan, maka Charmaine akan melangkah maju dari sisi Lionhearts untuk bertemu dengannya, tetapi jika itu terjadi, Alcester tidak akan bisa menjamin kemenangannya sendiri. Bahkan jika hanya agar Lady Charmaine tidak melangkah maju. Ini bukanlah tempat di mana aku, sebagai komandan, bisa keluar dan bertarung, Alcester mengingatkan dirinya sendiri. Pertama-tama, dia setidaknya perlu mendapat izin dari Kaisar untuk berpartisipasi. Alcester dengan paksa menghilangkan perasaan menyesalnya dan mengambil kendali sekali lagi. Setelah itu, Yujin tidak mundur. Dia melanjutkan untuk mengalahkan 3 anggota White Dragon Knights lagi. Aspek visual duel mereka tidak jauh berbeda dengan pertandingan pertama Yujin dengan Ebold. Di antara 3 ksatria yang kalah, ada juga seorang ksatria yang menggunakan tombak, tetapi dia kewalahan oleh pedang Yujin tanpa pernah bisa memanfaatkan jangkauan tombaknya. Ketiga ksatria menderita kekalahan yang sama, di mana mereka kewalahan sedemikian rupa sehingga mereka tidak punya pilihan selain menyerah dan bahkan tanpa mampu melakukan perlawanan terhadap kekalahan mereka. View, ini kerja keras. Setelah memperoleh 4 kemenangan, Yujin akhirnya mundur dari tengah sambil berpura-pura menyeka dahinya, meskipun faktanya tidak ada setetes pun keringat yang mengalir darinya. Sementara Yujin masih bisa bertarung dalam kondisi ini, jika dia benar-benar melakukan itu, seseorang di antara ksatria naga putih mungkin akan terkena serangan jantung. Nyatanya, sudah ada tanda-tanda hal itu terjadi bahkan sekarang. Dan dari para ksatria di sisi Alcester, hanya 2 yang patut diperhatikan, dan tampaknya mereka berdua adalah kapten seperti Ebold. Wah! Ketika Yujin mengundurkan diri, para penonton mengabaikan status dan martabat mereka sendiri untuk mengeluarkan raungan persetujuan yang primitif. Gerhard menitikkan air mata pada curahan tepuk tangan, dan Laman menyerahkan sapu tangan kepada Gerhard sambil merasakan rasa bangga yang mendalam di hatinya.
Eugene menanggapi tatapan penuh semangat ayahnya dengan hanya melambai, lalu dia menoleh ke Ksatria Singa Putih dan bertanya kepada komandan mereka, Grius, siapa mereka? Itu Karyan Deark, Kapten Divisi Pertama Ksatria Naga Putih, dan Derry Deark, Kapten Divisi Kedua, jawab Grius. Mereka memiliki nama belakang yang sama, jadi meskipun mereka tidak mirip, tampaknya mereka bersaudara. Eugene hanya tersenyum cerah pada kedua pria yang masih memelototinya dengan begitu garang hingga seolah ingin membunuhnya. Anakku. Dalam perjalanan kembali ke mansion, Gerhard berteriak kepada Eugene beberapa kali dan mencoba memeluknya. Eugene, tentu saja, tidak ingin menyentuh janggut lembab Gerhard, yang basah oleh air matanya, jadi dia memanggil angin setiap kali untuk mendorong ayahnya, yang terus berusaha mendekat dengan tangan terentang. Ini membuat Gerhard merasakan kesusahan yang kompleks. Sebelum Eugene menjadi dewasa, Gerhard sepertinya sudah cukup sering memeluk putranya. Nyatanya, Eugene tidak pernah sekalipun membiarkan dirinya dipeluk dengan rela, tetapi seperti semua orang tua, Gerhard terlalu membumbui ingatannya tentang masa kecil Eugene. Sekarang, dia bahkan tidak menggunakan tangannya dan hanya mendorongku dengan angin sepoi-sepoi. Gerhard terisak pada dirinya sendiri. Untungnya, angin berada pada suhu menyegarkan yang tepat. Aku berharap untuk kemenangan penuh, gerutu Charmaine di sekitar cerutunya saat dia mendecakkan lidahnya. Hasil akhir dari kompetisi adalah 7-3, yang berarti bahwa Ksatria Singa Putih telah menang secara keseluruhan, tetapi karena Eugene menang 4 kali, hasil dari kontes sebenarnya antara Ordo Ksatria lebih seperti 3-3. Tolong jangan merasa terlalu kesal, Gillette meyakinkannya. Lagi pula, lawan kita adalah Ksatria Naga Putih. Patriark, jangan katakan sesuatu yang setengah hati. Selain Ebold di awal kompetisi, tidak ada kapten lain yang muncul, keluh Charmaine. Tapi itu juga berlaku untuk White Lion Knights. Tidak ada kapten yang berpartisipasi kecuali Sir Hazard, dan Sir Hazard memenangkan pertandingannya, Gillette mengingatkannya. Meski begitu, kita seharusnya tidak menerima begitu saja kekalahan dari ksatria reguler kita, Charmaine menguliahi dia. Apapun yang terjadi, kita perlu meningkatkan pelatihan mereka. Grius, kamu sudah tua, jadi kamu bisa mengikuti pelatihan. Om. Ketika dia mendengar kata-kata ini yang diselingi oleh suara korek api Charmaine Dupont yang terbuka, Grius mau tidak mau mempertimbangkan dengan serius bagaimana dia harus menanggapi ini. Memang benar setelah melayani klan Leonhard selama beberapa dekade, dia sekarang menjadi lelaki tua berambut putih. Namun, dia sebenarnya sedikit lebih muda dari Charmaine. Grius akhirnya memutuskan untuk berkata, tidak sama sekali, saya akan mengambil bagian dalam pelatihan juga. Itu keputusan yang mengesankan. Mulai besok, sarapan, makan siang, dan makan malam akan disantap di neraka, jawab Charmaine sambil tersenyum. Sebenarnya suasana hati Charmaine sedang tidak terlalu buruk. Seperti yang telah diungkapkan oleh perilakunya sejauh ini, Charmaine adalah orang yang menikmati reaksi dan perhatian orang-orang di sekitarnya. Tepuk tangan yang mengalir sepanjang kompetisi, penegasan kejayaan klan Leonhard, dan pemulihan kehormatan mereka, semua ini adalah hal-hal yang dinikmati Charmaine. Qian perlahan mengendarai kudanya ke sisi Eugene dan bertanya dengan ekspresi galak. Hei, bagaimana kamu melakukannya tadi? Itu ada di dalam buku yang kuberikan padamu, Eugene memberi tahu Qian. Kamu hanya perlu mengikuti instruksi dan bekerja keras. Wajah Qian berkerut menjadi ekspresi kesakitan mendengar jawaban ini. Metode pelatihan yang ada di buku yang dia terima dari Eugene. Qian masih mengikuti rencana pelatihan. Tapi semua metode yang tercatat di buku itu adalah cara yang kejam untuk menyiksa intinya. Berkat latihannya yang terus-menerus, dan karena bakat bawaan Qian juga cukup bagus, metode ini perlahan mulai berpengaruh. Tujuan akhir dari pelatihannya adalah membuat Kor bertindak seperti jantung dan mana seperti darahnya. Sampai batas tertentu, ini sudah mungkin. Namun, masih sangat sulit bagi Qian untuk menggerakkan tubuhnya hanya dengan kekuatan mana daripada kekuatan ototnya, dan dia bahkan belum mendekati keadaan di mana-mana akan mengikuti gerakannya bahkan tanpa menerima instruksi dari Kor. Pertama-tama, organ yang dimaksudkan untuk menarik mana seseorang adalah intinya, jadi bukankah konyol untuk menekan penggunaan inti seseorang dan tetap mencoba menarik mana Anda? Kamu juga telah mempelajari ini dan itu dari Lord Genos dan kapten lainnya, bukan? Eugene mengingatkannya. Saya telah belajar dari mereka, tapi... kamu, dasar bajingan, Qian mengutuk. Eugene mengangkat alisnya, ada apa dengan tiba-tiba mengumpat. Meskipun rasanya aku bekerja keras, sepertinya aku tidak melakukan banyak hal jika dibandingkan denganmu, jadi aku tidak bisa menahan perasaan marah, Qian mengakui dengan cemberut. Kalau begitu, kamu hanya perlu terus bekerja lebih keras, Eugene menyemangatinya dengan tawa kecil saat dia menamparkan punggung Qian.